Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wasallama ala habibina wa nabiyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qala zur wal amala bihi falaisa 'alallahi hajatun ayyada atahamahu wa syarabahu. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Kurang kompak ya tadi ya. Jawabannya bagaimana ini, Ustaz? Alhamdulillah. Nah, ingat ya, saya sendiri lupa, panjang sekali. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Iya, ya lumayan lah. Kalau dinilai ya 6,5 lah ya. Ya ini maklum masih ngantuk ini ya. Anak-anak sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, sekalian bisa melakukan kegiatan yang sangat mulia, sangat bagus pada kesempatan akhir Ramadan malam hari ini ya. Anak-anak bisa beriktikaf ya, tentunya juga bersama bapak-bapak dan mas-mas yang ada di masjid di malam yang ke-23. Mudah-mudahan anak-anak semuanya serta para jamaah sekalian tadi malam mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikut dan para pecinta sunnah-sunnahnya sampai kelak yaumil qiyamah. Anak-anak sekalian serta jamaah sholat subuh yang berbahagia, alhamdulillah pula pada tahun ini kita bisa berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, bulan tarbiyatun nafs, bulan kita untuk mendidik hawa nafsu. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua bekal sekaligus, yaitu bekal akal dan bekal syahwat atau hawa nafsu. Nah, jamaahnya di syuting mas. Untuk pagi hari ini lebih penting penontonnya daripada penceramahnya ya, khusus untuk anak-anak sekalian. Ya, penceramahnya dengan kamera statis. Nah, istilahnya kamera statis ya. Kalau yang berjalan itu kamera elastis.
dinamis. Ya, manusia adalah makhluk yang lengkap diciptakan oleh Allah dengan modal akal dan hawa nafsu. Akal untuk memahami syariat, ya, untuk mempelajari syariat, belajar bagaimana wudhu, belajar bagaimana sholat, belajar bagaimana puasa dan syariat-syariat yang lain. Sementara hawa nafsu adalah untuk modal pengembangan, mengembangkan potensi yang ada di bumi ini yang disediakan oleh Allah untuk memakmurkannya. Itulah sebenarnya manusia diberi dua modal sekaligus, bukan seperti binatang yang hanya diberi bekal hawa nafsu tapi tidak diberi akal. Juga berbeda dengan malaikat. Malaikat hanya diberi bekal akal untuk memahami ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariatnya, tapi tidak dibekali hawa nafsu. Kalau malaikat disuruh memakmurkan bumi, ya nggak bisa karena tidak punya modal hawa nafsu. Oh, isinya yo zikir, sholat gitu, ya. Jadi nggak membuat masjid sebagus ini karena nggak punya hawa nafsu. Tidak bisa membuat gedung-gedung bertingkat, tidak bisa membuat pesawat-pesawat karena dia nggak butuh pesawat, gitu ya. Dia sudah bisa terbang kemana-mana dia suka, ya. Jadi isinya ya nanti dzikir, sholat, nanti dzikir lagi, sholat lagi, ya. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia secara daur atau perputaran setahun sekali kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Ya. Apa tujuannya berpuasa? Tujuannya berpuasa adalah agar hawa nafsu tidak menjadi liar dan akal bisa mengendalikan hawa nafsu di relnya masing-masing. Islam tidak melarang hawa nafsu, ya. Tentunya dengan berpuasa ya cuma diarahkan saja oleh akal. Biasanya yang jam 9 terasa haus, apa yang dilakukan anak-anak sekalian? Minum, beli es, macam-macam. Minum aja nggak hanya satu, bisa minum air putih, bisa minum di swalayan itu kan macam-macam, ada jus jeruk, ada es sirup, ada apalagi biasanya anak-anak kalau kehausan bisa es teh, serang es teh, gitu ya anak-anak ya. Nah, tapi di bulan puasa ini boleh minum. Kapan minumnya? Kapan minumnya? Ya, dari waktu maghrib ditahan, tidak dilarang minum, tapi minumnya ditahan, diarahkan sampai maghrib, ya. Nanti sampai subuh lagi minum terus, ya. Dari maghrib sampai subuh boleh minum terus, diarahkan, tidak dilarang, ya. Tidak dilarang loh ya minum di bulan puasa, ditahan, diarahkan sampai waktu maghrib, berhenti sampai waktu subuh. Nah, di luar Ramadan anak sekalian kalau lapar apa yang dilakukan? Makan saja, nggak hanya satu, macam-macam ya. Ada makan apa tadi? Nasi goreng spesial pakai telur. Iya, bisa juga makan selain nasi goreng, bisa makan nasi kebuli, bisa makan nasi opor, bisa makan nasi Arab. Iya, nasi kebuli, nasi Arab.
Nasi Arab itu nasi kebuli. Ya. Kalau orang Malaysia nasi lemak namanya. Iya. Kapan boleh makan? Kapan boleh makan di bulan puasa? Ditahan, tidak dilarang makan itu. Ditahan sampai waktu maghrib, makan terus sampai subuh. Nah, begitu jadi kayak ulat, yang gateli, gitu ya katanya anak-anak sekarang gateli. Gateli itu ulat yang gateli itu pekerjaannya makan terus. Nah, makan terus, daun-daunan apa saja dimakan, ya. Kemudian nanti setelah selesai makan apa yang dilakukan? Puasa, hibernasi, puasa. Setelah puasa jadilah dia entong. Nah, tahu entong? Jadi entong bukan ingkong, entong. Jadi entong di lor di kidul, entong di lor di kidul, nanti dia menari-nari. Nah, setelah jadi entong, jadilah dia berubah menjadi kupu. Jadi begitu nanti. Artinya apa? Manusia kalau disuruh berpuasa menahan hawa nafsu, ya, jadilah dia manusia yang pandai mengendalikan hawa nafsu, menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu kan 183 Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Begitu anak sekalian. Apa yang dilakukan di dalam puasa bulan Ramadan? Yaitu menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu, menahan apalagi? Nah, termasuk adalah menahan lisan. Menahan apa? Lisan. Jadi tidak hanya menahan makan minum saja, tapi pembicaraannya juga dikendalikan biar tidak menggerogoti, menghabiskan pahala puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man lam yada qala zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun ayyada atau amahu wa sarobahu. Siapa yang berpuasa tetapi tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan yang zur, ya, perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan sia-sia, perkataan-perkataan yang isinya permusuhan, ya, perkataan-perkataan yang kotor, maka Allah tidak butuh puasanya. Artinya puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sah, puasanya sah, tidak batal, tapi tidak ada pahalanya, tidak ada efeknya terhadap pengendalian hawa nafsu. Nah, itu anak sekalian. Jadi ya, di bulan puasa ini omongan atau pembicaraannya harus dikontrol, harus dikendalikan, ya. Bicaralah pada perkataan-perkataan yang baik, ya, perkataan-perkataan yang ada manfaatnya, ada ilmunya, ada informasinya. Jangan dibiasakan, ya, mengumbar lisan. Kalau bisa, ya, nanti, ya, sampai rumah datang ke bengkel, lidahnya, lisannya diberi rem cakram. Biar apa? Biar bisa mengendalikan pembicaraan lisan. Rem cakram kurang, pakai ABS. Gitu ya. ABS itu apa? Ya, sistem pengereman yang
apa tuh hidrolis yang otomatis gitu ya, gitu ya. Jadi ibarat puasa ini adalah kita sedang memasang rem cakram termasuk di lidah kita masing-masing. Yang belum dipasang nanti datang ke bengkel pasangi ya. Yang ngomongannya masih ngelantur-ngelantur itu. Nah, demikian juga pesan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang kenal Umar bin Khattab? Nah, siapa? Hah? Wong Arab. Iya betul wong Arab. Tapi bukan itu yang dimaksud gitu loh. Iyalah. Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah SAW, khalifah yang kedua, khalifah pengganti Rasul yang kedua, wong Arab Cen. Tapi bukan itu yang dimaksud ya. Umar pernah berpesan kepada rakyatnya, termasuk kepada kita ya, pengikut Rasulullah SAW. Beliau mengatakan laisa siyam anito ambasarok, bukannya puasa itu sekedar menahan makan dan minum. Wa inna masyam minal kadbi wal batili wal rofasi wal lagwi wal halfi. Akan tetapi yang termasuk di dalam kewajiban berpuasa itu adalah mengendalikan lisan agar tidak berkata kadzib. Kadzib itu apa? Bohong. Berpuasa itu juga mengendalikan lisan agar tidak berkata-kata bohong. Makanya perlu dipasang rem ABS, rem cakram. Gitu ya. Kalau mau ngomong dipikir dulu, karena yang bisa mengaktifkan rem ABS-nya itu adalah akal kita. Ameh ngomong dipikir dulu, jangan ngomong dulu pikir belakangan, telat. Kemudian termasuk diantara kewajiban puasa adalah menahan diri dari perkataan batil. Perkataan batil itu perkataan yang isinya melawan syariat, isinya permusuhan, pelecehan, penghinaan, pembulian. Nah, itu dilarang. Tidak boleh puasa-puasa membuli temannya. Ya, di luar puasa pun tidak boleh, apalagi di bulan puasa. Demikian juga walagwi, omongan yang sia-sia, omongan yang tidak ada manfaatnya, ngomong ngalor ngidul, cerita, ya, tidak ada manfaatnya, nggak ada tujuannya. Bercanda, bablasan, wah itu nggak boleh. Ya, kemudian warofasi, apalagi rofas, omongan-omongan jorok, omongan kotor, harus dikendalikan. Ya. Omongan parno, nggak boleh. Ya, loh itu mah turu kabeh gitu. Ya, ya wis. Pas jam 5 ya. Sampai jam berapa, Us? Jam 6. Wah, kokak tenan iki. Ya, ana do turu kok ngene ngomong nganti jam 6. Demikian juga bal fi sumpah serapah. Tidak boleh ya. Di dalam puasa ini kalau diajak ngomong ngalor ngidul, diajak berdebat, diajak bertengkar, bagaimana jawabannya? Saya sedang puasa, neng ngajak gelut berbodoh gitu ya. Nah gitu ya. Ya enggak gitu tat maksudnya. Saya sedang berpuasa, sudah dijak omong sing ora-ora, sudah dijak berdebat, sudah dijak tukaran, sudah dijak padu. Saya sedang berpuasa, nanti pahala saya hilang. Begitu ya, nah sekalian. Jadi kita sebagai manusia ini ada
ada pelatihan, ada madrasah, ada sekolah, sekolah pengendalian hawa nafsu secara periodik setahun sekali, ya. Ini agar apa? Agar akal kita semakin pandai mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, ya, kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak percaya, tanyakan aja pada Bang Haji, gitu ya. Nah itu kan siapa itu namanya? Ucup, ya Ucup, betul itu. Gitu ya. Jadi biar sekalian semakin soleh, semakin cerdas, kayak Ucup, gitu ya. Demikian anak sekalian, ya. Selamat beraktivitas selanjutnya, ya. Nanti langsung libur apa masih masuk nanti? Libur, alhamdulillah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semua bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.